Nomor 1 nepotisme. Nomor 2 ini lulusan London dan lulusan sekolah kuliah dari London. Pasti dia bisa mengaplikasikan ilmunya belajar dari London seperti apa. Dan terus terang bisnis ini harus di running oleh anak muda. Jadi siapapun yang pengen punya karaoke di rumahnya, satu ruang karaoke, kita akan buatkan semuanya sistemnya sampai dekorasinya, bahkan sampai ruangannya itu persis bisa seperti ruang karaoke yang ada di Wisma Dewa 19. Di tahun 2022 ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun Dewa 19 dengan tur 30 kota, 30 lagu ya di ulang tahun yang ke-30, tapi juga kita launching sebuah produk dari Dewa 19, yaitu produk aplikasi karaoke, di mana aplikasi karaoke ini bisa menjadi milestone untuk pembayaran royalti secara transparan. Ya kalau aku sih intinya yang penting selama aplikasi karaoke ini bisa mensejahterakan musisi ya, karena kalau yang aku lihat sih inti utamanya adalah bagaimana bisa big datanya menjadi transparansi ya, menjadi karena kayak Ayah bilang tadi, kayak karaoke per kamar itu bayar 12.000 per ruangan. Kita bikin per hari, kita bikin gimana caranya kalau lagu ini dinyanyi, lagu musisi tersebut dinyanyi sama orang, duitnya berapa persen bisa masuk ke posisi itu, karena itu sangat membantu juga, karena royalti di Indonesia juga belum terlalu jalan. Bukan terjadi clash itu pasti, karena ada beberapa pihak yang memang tidak suka untuk transparan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal aplikasi karaoke, apa kelebihan daripada karaoke Dewa 19 ini? Kita kasih nama karaoke Dewa karaoke, masih bingung kita namanya. Karaoke Dewa. Karaoke Dewa. Dewa karaoke. Dewa karaoke. Masih bingung. Dewa karaoke hari ini memang kita belum punya logonya, karena masih bingung antara Dewa karaoke atau karaoke Dewa. Tapi yang jelas aplikasi ini minggu depan sudah bisa di-download di Google Play Store. Minggu depan sudah bisa di-download di Google Play Store. Insya Allah setelah Lebaran bisa di-download di App Store. Jadi minggu depan sudah bisa diakses ke Google Play Store, dan harganya adalah Rp35.000 untuk per jamnya. Per 2 jam. Iya, karena lagi promosi kita kasih diskon 50 sen. Jadi
dengan 35.000 bisa menggunakan akses karaoke selama 2 jam, dan karaoke ini dengan handphone itu bisa memungkinkan semua orang untuk mempunyai karaoke room di rumahnya masing-masing. Nomor 1 itu bikin karaoke itu biasanya pakai komputer. Nah sekarang udah nggak perlu lagi mas. Jadi the whole ID jumpa pers sekarang ini yang bagian yang paling penting sebenarnya itu orang jika ingin berbisnis karaoke. Nah kita juga sedang memulai juga dengan Wisma Dewa 19 sebuah restoran yang belum pernah kita launching ya. Nah, kita juga sedang membuat bisnis restoran ini dan kita rencana juga akan kita franchise-kan. Itu tidak hanya Wisma Dewa 19 saja yang bisa menggunakan aplikasi ini. Semua orang yang ingin membuka usaha karaoke keluarga maupun karaoke eksekutif itu tidak perlu lagi beli komputer. Tidak perlu lagi capek-capek ngurus izin lagu dan sebagainya karena dengan menggunakan aplikasi kita yang murah ini yang tadi kita sebut 35.000 per 2 jam ya saat ini ya masih harga promo itu mereka udah nggak perlu susah-susah lagi mas bikin komputer terus ini milih lagunya karena kita sudah punya lagunya itu 170.000 dalam tahun ini. Gitu. Jadi yang bagian yang paling pentingnya itu. Jadi sekarang ini teknologinya untuk membuat karaoke itu tidak membutuhkan komputer lagi. Cukup satu smartphone, cukup satu TV, sound system, orang sudah bisa membuka karaoke keluarga maupun karaoke eksekutif. Jadi sebenarnya aplikasi ini justru malah sebenarnya membantu meringankan beban bagi para investor untuk membuka karaoke baru gitu. Di Indonesia statusnya itu mas prosesnya dari kapan sampai kapan untuk aplikasinya sendiri proses pembuatan aplikasi? Ya sebenarnya aplikasi ini sudah dibuat sekitar awalnya begini, awalnya waktu saya di Cipinang itu saya mengundang teman-teman saya Masterpiece. Jadi Pak Indra Putra ini adalah pemegang saham juga Masterpiece, begitupun juga dengan Koheri itu juga adalah pemegang saham dari Masterpiece. Ide saya waktu itu ingin membuat project di mana orang bisa bikin karaoke di rumah. Tapi waktu itu belum ada aplikasinya. Jadi waktu itu kita masih konvensional. Pokoknya kita orang yang pengen punya karaoke di rumah bisa kita buatkan. Jadi nggak perlu datang ke karaoke untuk mereka-mereka yang berkecukupan, gitu ya. Kalau sekarang kita sebut sultan, jadi kita bisa buatkan karaoke di rumahnya. Karena ternyata Raffi Ahmad aja yang kita kenal sebagai Sultan Andara itu belum punya karaoke di rumahnya gitu. Dan mungkin Raffi Ahmad ini akan menjadi satu orang pertama yang akan kita buatkan karaoke-nya di rumahnya gitu, supaya benar-benar menjadi real sultan punya karaoke di rumahnya. Dan itu tidak terlalu sulit. Jadi untuk awalnya tahun 2019 sebelum adanya aplikasi itu kita punya proyek bisnis seperti itu. Lalu kemudian ide itu ditanggapi baik oleh Indra Putra dan akhirnya tidak hanya kita buatkan ruang karaoke, tapi kita buatkan sistemnya juga, sistem IT-nya juga kita buatkan akhirnya. Nah, dan akhirnya kita pun akan lebih banyak bergerak di bidang tidak hanya IT tapi juga pekerjaan di rumah-rumah. Jadi siapapun yang pengen punya karaoke di rumahnya, satu ruang karaoke, kita akan buatkan semuanya sistemnya
sampai dekorasinya, bahkan sampai ruangannya itu persis bisa seperti ruang karaoke yang ada di Wisma Dewa 19. Aplikasi Dewa Karaoke ini yang sudah disampaikan oleh Mas Jani itu adalah salah satunya untuk melengkapi dunia karaoke, terutama mengenai habis pandemi ini ya, banyak karaoke yang suffer begitu karena tidak bisa buka dan sebagainya. Dengan kehadirannya Dewa Karaoke aplikasi ini diharapkan bisa meneruskan atau menghidupkan usaha karaoke ini, di mana ketika pelanggan mereka bisa menggunakan aplikasi ini di rumah juga. Itu sistem aplikasi Dewa Karaoke ini. Nah, mengenai aturan hukumnya tadi terhadap LMKN, menurut saya sejauh kita bertiga berbisnis dalam dunia karaoke keluarga, itu memang sudah ada payung hukumnya, yaitu per hari, per kamar, harus bayar berapa dan sebagainya. Dan kami melihat sampai saat ini pembayaran royalti musik terhadap dunia karaoke dari industri karaoke keluarga berjalan dengan baik. Hanya saja sejak 2014 kita udah mulai bersama-sama dengan masyarakat musik, terutama dari LMK waktu itu masih baru akan terbentuknya LMKN pada saat itu. Nah, kita berharap bahwa kehadiran ini untuk melengkapi, intinya melengkapi aplikasi Dewa Karaoke ini untuk melengkapi kebutuhan daripada royalty music untuk mendistribusikan lebih baik lagi dengan data yang akurat terhadap pencipta musik dan pelaku musik, terutama juga perusahaan rekaman dan lain sebagainya. Jadi kalau mengenai kita berharap tidak ada konflik di antara dengan kondisi ini. Kita berharap justru kehadiran aplikasi Dewa Karaoke ini untuk melengkapi dengan sistem back end yang sudah kita sediakan. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin alasannya L ini terlibat dalam Dewa Karaoke ini seperti apa sih? Alasan saya, nomor satu, nepotisme. Nomor dua, ini lulusan London, dan lulusan sekolah kuliah dari London. Pasti dia bisa mengaplikasikan ilmunya, belajar dari London seperti apa. Dan terus terang bisnis ini harus di running oleh anak muda, karena bapaknya udah terlalu tua untuk running hal-hal seperti ini. Jadi kita tadi sudah susun di mobil, rencananya El menjadi CEO, dan nanti rencananya putri dari Mulan Jamila, Tiarani Safitri juga akan menjadi direktur marketing, digital marketing rencananya gitu. Kenapa? Ya itu tadi, nepotisme tadi. Hah? El, coba deh ngomong. Bentar. Ya, aku juga sebenarnya nggak nyangka ya diajak Ayah untuk menjadi CEO di aplikasi karaoke ini. Cuman gajinya lumayan gede loh. Cuman ya karena aku tahu tujuannya dari aplikasi ini untuk membantu artis mendapatkan royalti, jadi aku ya setuju aja dan mau bantu Ayah. Yakin ya? Insya Allah, doain aja. Dan ini penting juga bagi LMKN dan kepada musisi-musisi yang ingin transparansi dalam pembayaran royalti, itu seyogyanya aplikasi ini bisa digunakan di seluruh Indonesia, apalagi dilegalkan menjadi sebuah aplikasi official untuk LMKN. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk orang per orang, tapi juga bisa untuk LMKN menggunakan aplikasi ini, sehingga bisa mengakses data berapa lagu yang dinyanyikan, siapa saja pengarang lagu yang dinyanyikan oleh pengguna karaoke tersebut. Gitu. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun Dewa 19 dengan tur 30 kota, 30 lagu ya di ulang tahun yang ke-30, tapi juga kita launching sebuah produk dari Dewa 19, yaitu produk aplikasi karaoke, di mana aplikasi karaoke ini bisa menjadi milestone
bisa menjadi milestone untuk pembayaran royalti secara transparan. Tanya ke El dong. El. Ya. Sebagai CEO ya, kan kamu akan running ini. Punya gambaran nggak gimana nanti kamu running untuk kedepannya biar berkembang? Ya kalau aku sih intinya yang penting selama aplikasi karaoke ini bisa mensejahterakan musisi ya, karena kalau yang aku lihat sih inti utamanya adalah bagaimana bisa big datanya menjadi transparansi ya, menjadi karena kayak ayah bilang tadi kayak karaoke per kamar itu bayar 12.000 per ruangan. Kita bikin per hari, kita bikin gimana caranya kalau lagu ini dinyanyi, lagu musisi tersebut dinyanyi sama orang, duitnya berapa persen bisa masuk ke musisi itu, karena itu sangat membantu juga karena royalti di Indonesia juga belum terlalu jalan menurut gue ya. Paling itu aja sih.